Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya Dedi Arif, perwakilan dari kelompok 5, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Dania Kalanandia, dan ada saya sendiri Dedi Arif, ada Dinda Septiani Pitaloka, ada Fani Dependi, dan Gina Gonia. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang mengembangkan dan mengelola iklan, memutuskan media dan mengukur efektivitas promosi penjualan, hubungan masyarakat pemasaran langsung. Oke. Saya akan menjelaskan langsung saja yaitu mengembangkan dan mengelola iklan. Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Iklan dapat merupakan cara yang berbiaya efektif guna menyebarkan pesan baik untuk membangun profesi atau mendidik orang. Tugas Departemen Iklan adalah: yang pertama, mengajukan anggaran; yang kedua, mengembangkan strategi iklan; yang ketiga, menyetujui iklan dan kampanye; yang keempat, menangani iklan melalui surat langsung. Oke, selanjutnya ada menentukan tujuan iklan. Tujuan iklan harus mengalir dari keputusan-keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, pemosisian pasar, dan program pemasaran. Tujuan sasaran iklan merupakan suatu tugas komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Tujuan iklan dapat digolongkan menurut apakah sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, mengingat, atau memperkuat. Selanjutnya, memutuskan anggaran iklan. Yang pertama, walaupun iklan diperlukan sebagai pengeluaran lancar, sebagian diantaranya adalah investasi yang menambah aktiva tidak berwujud yang disebut ekuitas merek. Ada 5 faktor khusus yang harus dipertimbangkan pada saat anggaran iklan. Yang pertama yaitu tahap siklus hidup produksi. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Yang ketiga, persaingan dan gangguan. Yang keempat, frekuensi iklan. Yang kelima, daya substitusi produk. Oke, selanjutnya mengembangkan kampanye iklan, yaitu yang pertama ada dalam merancang dan mengevaluasi sebuah kampanye iklan, penting untuk membedakan strategi pesan atau menentukan posisi dari sebuah iklan, dalam kurung apa yang diupayakan untuk disampaikan oleh iklan tentang iklan. Dari strategi kreatifnya, dalam kurung bagaimana iklan mengekspresikan tuntutan merek. Untuk mengembangkan satu strategi pesan, maka pengiklan menempuh 3 langkah, yaitu menghasilkan pesan dan mengevaluasi, mengembangkan dan pelaksanaan yang kreatif, dan tinjauan tanggung jawab sosial. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh peserta lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dania Kalanandia. Saya akan memaparkan materi mengenai melahirkan dan mengevaluasi pesan. Sebuah iklan yang baik biasanya berfokus pada 1 atau 2 proposisi penjualan inti. Sebagai bagian dari peningkatan pemosisian merek, pengiklan harus melakukan riset pemasaran untuk menetapkan daya tarik mana yang berfungsi paling baik pada audiens sasaran. Begitu mereka menemukan satu daya tarik yang efektif, para pengiklan harus mempersiapkan satu rangkuman ide kreatif. Lazimnya meliputi 1 atau 2 halaman. Pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif. Dampak iklan tergantung tidak hanya pada apa yang dikatakan, namun sering lebih penting tentang bagaimana dikatakan. Dalam mempersiapkan suatu kampanye iklan, biasanya pengiklan menyiapkan pernyataan strategis teks yang menjelaskan tujuan, isi, dukungan, dan nada iklan yang diinginkan. Yang pertama adalah iklan televisi. Pada umumnya diakui sebagai media iklan paling berpengaruh dan menjangkau spektrum konsumen.
Dari perspektif pembangunan merek, iklan televisi memiliki dua kekuatan sangat penting. Yang pertama adalah ia dapat menjadi sarana efektif yang menunjukkan secara langsung atribut-atribut produk dan menjelaskan secara persuasif manfaat produk yang berhubungan dengan konsumen. Yang kedua, iklan televisi dapat menjadi sarana yang mendorong untuk kepribadian merek dan hal-hal tak berwujud lainnya dari merek tersebut. Kerugiannya adalah biaya produksi dan tempat yang tinggi. Yang kedua adalah iklan cetak. Media cetak menawarkan kontras yang sesungguhnya dengan media siap. Karena sifat mereka sendiri yang berjarak, majalah dan surat dapat memberikan banyak informasi produk yang sangat rinci. Dan juga dapat secara efektif mengomunikasikan gambaran penggunaan. Pada saat yang sama, sifat yang statis, gambaran visual dalam media cetak, membuatnya sulit untuk memberikan presentasi atau dengan demonstrasi yang dinamis. Kerugiannya adalah media cetak dapat menjadi cukup pasif, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Tugas pengiklanan adalah memilih media untuk menyampaikan suatu pesan. Tahap-tahapnya adalah memutuskan jangkauan yang diinginkan, frekuensi, dan dampaknya. Memilih di antara jenis-jenis media utama, memilih sarana media khusus, memutuskan waktu media yang tepat, dan memutuskan alokasi media secara geografis. Kemudian, hasil-hasil keputusan tersebut dievaluasikan. Memutuskan jangkauan frekuensi dampak dan dampaknya. Pemilihan media adalah mencari media yang paling berbiaya efektif untuk menyampaikan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada audiens sasaran. Tugas berikutnya adalah mengetahui berapa banyak pengaruh paparan terhadap kesadaran audiens bergantung pada jangkauan, frekuensi, dan dampaknya paparan tersebut. Memilih di antara jenis-jenis media utama. Perencanaan media harus mengetahui kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan jangkauan, frekuensi, dan dampaknya. Rencana media menentukan pilihan mereka di antara kategori media dengan mempertimbangkan variabel berikut. Kebiasaan media audiens sasaran, radio dan televisi adalah media yang paling efektif untuk menjangkau remaja. Ciri-ciri pesan, ketepatan waktu, dan isi informasi akan mempengaruhi pilihan media. Pilihan iklan alternatif. Flash advertising disebut juga iklan di luar rumah, merupakan suatu kategori yang ditetapkan secara luas yang merebut banyak bentuk iklan alternatif yang berbeda. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa para pemasar itu lebih baik menjangkau orang di lingkungan lain, seperti di mana mereka bekerja, bermain, dan tentu saja berbelanja. Ada beberapa pilihan yang tersedia termasuk papan reklame, ruang publik, tempat produk, dan titik pembelian. Mengevaluasi media alternatif. Media alternatif menyediakan beberapa opsi menarik bagi pemasar. Sekarang iklan dapat tampil secara virtual di mana saja. Konsumen memiliki beberapa menit bahkan detik waktu luang, dan dengan demikian cukup waktu untuk memperhatikan mereka. Keuntungan utama dari media non-tradisional adalah bahwa audiens yang sangat tepat dan tak mau harus mendengar tantangan pada media non-tradisional adalah menunjukkan jangkauannya dan efektivitasnya melalui riset independen yang dapat dipercaya. Menyeleksi wahana spesifik. Perencanaan media harus mencari wahana yang paling efektif biaya dalam setiap jenis media pilihan. Dalam melakukan pilihan, perencana harus mengandalkan layanan pengukuran yang menyediakan perkiraan ukuran audiens, komposisi, dan biaya media. Promosi penjualan. Promosi penjualan sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif
yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Kalau iklan menawarkan alasan untuk membeli, promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen, promosi perdagangan, dan tenaga penjualan. Tujuannya, alat-alat promosi penjualan berbeda-beda dari segi tujuan tertentunya. Promosi penjualan sering menarik orang-orang yang berahli merek, yang terutama mencari harga murah, nilai-nilai yang baik, hadiah. Promosi penjualan yang digunakan di pasar yang memiliki kesamaan merek yang tinggi menghasilkan tanggapan penjualan yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi sedikit kenaikan permanen dalam Selain peralihan merek, konsumen bisa terlibat dalam penimbunan barang, pembelian lebih awal dari biasanya, akselerasi pembelian, atau membeli jumlah ekstra. Namun, penjualan bisa kemudian menimbulkan kemerosotan pasca promosi. Bagi para pengecer, promosi bisa meningkatkan penjualan kategori komplementer. Promosi adukan kue bisa membantu mendorong penjualan lapisan kue. Juga menyebabkan pelanggan beralih toko. Para pemasar juga bisa memanfaatkan promosi. Keputusan-keputusan utama dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menetapkan tujuan-tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, melakukan pra-pengujian program tersebut, mengimplementasikan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, memilih alat promosi konsumen. Yang ketiga, memilih alat promosi dagang. Yang keempat, memilih alat promosi bisnis dan promosi tenaga penjualan. Yang kelima, mengembangkan program. Yang keenam, pra-pengujian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi program. Banyak perusahaan berpaling ke hubungan masyarakat pemasaran atau MPR atau Marketing Public Relation untuk langsung mendukung promosi dan pembentukan citra perusahaan atau produk. MPR memegang peran penting dalam tugas-tugas berikut: membantu peluncuran produk-produk baru, membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang, yang membangun minat terhadap kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang telah menghadapi masalah publik, membangun citra korporat yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Keputusan-keputusan utama dalam humas pemasaran, yaitu menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan dan sarana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasilnya. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami.